Oke. Sekarang kita akan masuk ke bab 4. Bab 4 kalian ini akan belajar mengenai perkembangan kognitif. Di mata kuliah strategi pengembangan kognitif kemarin ada 4 tokoh. Ingat siapa aja? Jadi tokoh perkembangan kognitif ini banyak. Tapi kita kan nggak belajar semuanya. Jadi kalian kalau mau tahu lebih lanjut baca sendiri, browsing sendiri. Di strategi pengembangan kognitif ada 4 ya yang kita bahas. Ada Piaget, Vygotsky, Asubal, satu lagi siapa? Jerome Bruner. Iya, Brenner. Nah, sekarang di mata kuliah perkembangan anak, kita nanti ada satu lagi tokoh, Kohlberg. Itu perkembangan moral. Kenapa kok moral dibahas? Karena terkait dengan perkembangan kognitif. Nanti kita akan lihat ya. Oke, kita akan ringkas sebentar nih ya. Kemarin kan udah belajar di kognitif, di mata kuliah kognitif, strategi pengembangan kognitif. Juga kalian minggu lalu juga udah presentasi. Saya mau nge-fresh ya, nge-refresh aja ingatan kalian. Jadi kalau ingat kata Piaget, pasti di otak kita cognitive stage theory, perkembangan kognitif. Terus kalau saya nih, saya nggak usah lihat ini. Kalau saya dengar dikasih Piaget, pasti ada 4. Yang ada di kepala saya pasti langsung 4 level stage-nya itu ya, stage perkembangannya itu ada sensori motorik 0 sampai 2 tahun, preoperasional 2 sampai 7 tahun, konkret operasional 7 sampai 11 tahun, terus formal operasional 12 atau pubertas sampai remaja ya, sampai seterusnya. Oke. Itu yang di kepala saya. Terus ada istilah-istilah juga ini kayak proses belajar dan 4 tahap, asimilasi, akomodasi, konservasi, reversibility. Tadi saya udah suruh, bukan suruh, saya minta tolong kalian untuk lihat video di channel YouTube saya, Uni Psikologi. Itu kan ada videonya kan? Maksud saya untuk menjelaskan proses belajar ini. Semoga tadi ada yang sudah buka dan sudah bisa menangkap prosesnya. Jadi itu ada, saya lagi menjelaskan di semester lalu, ada rekamannya, dan di rekaman itu ada rekaman videonya. Itu menjelaskan tentang proses belajar ini. Jadi Piaget itu memiliki pandangan setiap manusia mempunyai pola struktur kognitif, baik itu secara fisik maupun mental, yang mendasari perilaku dan aktivitas inteligensi seseorang, inteligensi kecerdasannya, dan berhubungan erat dengan tahapan pertumbuhan anak. Proses belajar terdiri dari 4 tahapan. Asimilasi. Asimilasi itu apa sih? Itu pengetahuan baru masuk nih ke pengetahuan yang sudah ada. Kalau akomodasi itu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Kalau konservasi itu dia berhubungan dengan kuantitas panjang, jumlah benda, dan tidak sama dengan atau tidak berhubungan dengan objek tersebut. Terus kalau reversibility itu kuantitas dapat diubah menjadi keadaan awal, dibalikan lagi. Misalnya gini ya, kalian lagi kuliah nih, misalkan lagi belajar tentang nanti di perkembangan anak 2 itu ada tentang dari prenatal ya, sperma ketemu ovum, terus ada ini apa, kromosom. Itu kalian kalau yang anak IPA pasti pernah belajar biologi kan? Atau waktu SMP mungkin ada biologi juga kan? Ya nggak? Sama nggak sih Ya. kalian? Nah, jadi pasti dulu udah pernah dengar tentang kromosom, tentang sperma ovum. Nah, namanya asimilasi itu pengetahuan barunya dimasukin. Jadi mungkin kamu udah tahu tuh ada pengetahuan dulu waktu SMP SMA, tapi pas lagi kuliah dapat pengetahuan baru, misalnya mengenai proses kelahiran, rangkaian proses kelahiran itu pengetahuan baru masuk tuh ke dalam otak kalian. Itu asimilasi. Akomodasi itu apa? Pengetahuan baru yang masuk itu disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, yang udah ada tersimpan di memori kalian. Oh iya ya, oh
Iya, dulu kayaknya pernah belajar tuh sperma ovum ketemu di zigot, terus nanti mereka sel-selnya membelah diri, terus yang itu tuh jadi gabung, itu akomodasi. Jadi pengetahuan barunya itu menyesuaikan diri dengan pengetahuan lama atau sebaliknya ya. Jadi yang kalian pengetahuan yang udah ada di memori kalian menyesuaikan dengan yang baru. Nah, kalau konservasi contohnya gini. Ini ada gelas. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Saya pakai ini. Nah, ini gelas, kelihatan ya? Ini ada air botol 1 liter misalnya. Lihat, kelihatan ya? Terus di sini ada botol minuman lagi. Ini botol minumannya nggak ada keterangan berapa liter bisanya. Botol minuman. Ada gelas, ada botol minum, ada gelas. Kelihatan ya? Ingat baik-baik nih. Ya, botolnya gelasnya segede gini, botolnya segede gini. Botolnya, ini gelasnya. Oke, udah ya, ingat ya. Bukan mau sulap nih. Lalu, anggaplah ini air 1 liter. Air 1 liter ini mau saya isikan ke gelas tadi sama ke botol minum yang tadi. Kira-kira akan lebih... Oke. 1 liter. Saya akan mengisi karena ya kurang lebih 500 ml lah. 500 ml-nya saya akan isi ke gelas tadi dan ke botol minum tadi. Kira-kira menurut kalian yang akan lebih banyak itu gelas yang biru atau botol yang ini? Atau ini? Ini atau ini? Mana yang akan lebih banyak airnya menurut kamu? Silakan jawab, boleh angkat tangan. Mau kasih pendapat? Silakan. Nggak ada salah benar, pokoknya saya cuma pengen tahu aja pendapat kalian, nggak usah takut. Ya, Anissa Fitri, menurut kamu bagaimana? Tadi kan saya sudah sambil melihat YouTube, Bu. Di situ dijelaskan bahwa imbang, Bu. Sama. Oh, dia udah ngeliat. Oke. Kalau yang lain tadi Kan siapa yang angkat tangan juga tuh? Ada yang beda gak dari Ani? Boleh, nggak usah takut salah, namanya belajar. Apa yang di benak kalian, di pikiran kalian, ini kalian lagi proses belajar loh. Ini perkembangan kognitif, kan lagi belajar. Selain yang beda dari Ani, nggak usah takut. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Iya, silakan. Izin menjawab, Bu. Cici, gimana? Kalau menurut saya lebih banyak yang di gelas, Bu, karena penuh. Sedangkan yang di botol 1 liter tadi bisa sedikit lalu dituangkan ke botol yang pasti lebih sedikit, Bu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, jadi saya ulang lagi. Saya punya botol minum ini isi 1 liter. 1 liter, tapi 1 liter bagi 2 kan 500 ml ya. 500 ml saya isi ke gelas. 500 ml-nya lagi saya isi ke botol. Botolnya bentuknya seperti ini. Ini nyari ini. Botolnya bentuknya seperti ini. Gelasnya bentuknya seperti ini. Jawabannya adalah, kalau kamu tanya ke anak-anak, biasanya dia akan menjawab yang lebih banyak yang mana, dia pasti akan jawab yang botol ini dong, karena lebih tinggi. Biasanya begitu anak-anak, karena mereka berpikirnya masih nggak bisa ini ya, masih belum fleksibel otaknya, masih belum luas mikirnya. Jadi dia akan mikir yang Tupperware inilah yang lebih banyak dibanding gelas yang tadi. Padahal kita sama-sama dengar kan tadi 1 liter
diisinya sama-sama 500 mili. Berarti Berarti sama sekali. berarti sama meskipun gelasnya ada yang bentuknya begini, mungkin nanti ada gelas cangkir, mungkin nanti ada di mangkok, di mana meskipun wadahnya berbeda-beda, tapi sebenarnya kan airnya volumenya sama aja, gitu ya. Sampai di sini paham nggak? Paham, Bu. Oke, jadi untuk anak-anak itu normal, nggak masalah. Jadi itu bagian contoh dari panjang, jumlah benda, tidak berhubungan yaitu kuantitas ya. Terus reversibility juga, misalnya kamu punya pengetahuan baru kayak tadi, oh ternyata mau diisi dimanapun, air selama itu yang diisinya sama volumenya, wadahnya berbeda, ya tetap aja sebenarnya semuanya sama volumenya misalkan. Jadi bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Itu proses belajar. Jadi nggak masalah. Kalau anak belum tahu itu nggak masalah karena itu bagian dari pembelajaran perkembangan otaknya. Oke. Ini yang tadi saya pertama bilang, kalau kita dengar PIASE pasti ada 4 tahapan pertumbuhan ya. Tumbuh kembang kognitif. Yang pertama itu 0 sampai 2 tahun sensori motor atau sensori motorik. Di saat ini anak-anak tuh bereksplorasi terhadap lingkungan melalui panca inderanya. Mata, indera raba, semuanya. Jadi pengembangan terampil motorik secara menyeluruh. Kemarin pas kita belajar model-model pengembangan AUD kan, ada area practical life sama sensorial, ingat nggak? Yang dijelasin ya sama Miss Ursula kemarin juga ada, yang saya kuliah juga kita udah belajar. Kenapa harus ada area practical life dan sensorial? Karena memang menurut PIASE, anak usia segini nih, 0 sampai 2 tahun lagi belajarnya pakai panca inderanya. Oke, sebentar ya, saya stop dulu. Saya mau coba share. Oke, bisa lihat semuanya? Bisa, Bu. Oke, dan hari ini kita mau belajar menggunakan touchboard nomor 2. Perhatikan saya baik-baik, nanti saya kasih kesempatan kita untuk mencoba. Silakan dulu. Halus, kasar, halus, kasar, halus, kasar, halus, kasar. Kita mau coba? Halus, kasar, halus, kasar, halus, kasar, halus, kasar. Oke. Hari ini kita sudah belajar menggunakan touchboard nomor 2. Alat ini akan saya taruh di rak. Kapanpun Ketan mau pakai, Ketan bisa mengambil. Oke, itu contoh ya. Itu belajar dari sensori perabaan. Oke. Kita masuk bab 2. Ada 3 teori, banyak sih, tapi yang akan saya... Oke. Nah, kita lanjut lagi tuh contoh mereka, anak itu belajar dengan sensori motoriknya. Terus tahap kedua itu 2 sampai 7 tahun, itu pembentukan jati diri berorientasi pada masa kini, berintuisi daripada berpikir logis. Jadi masih pakai egonya anak ini. Masih pakai, jadi ke anak 2 sampai 7 tahun dia masih perlu konkret dan masih egois. Mikirnya masih egonya masih kuat, itu wajar. Nanti anak usia 7 sampai 11 tahun dia konkret operasional. Dia udah mulai mengenal angka, bentuk ruang, pengukuran, penggolongan, dan mengaplikasikan proses logis dan pemecahan masalah yang konkret. Terus yang nanti 11 tahun ke atas itu formal operasional udah mulai berpikir abstrak,
udah bisa bersintesis, berhipotesis, pengembangan ide-ide, udah bisa bergeneralisasi dan sebagainya. Oke, ini saya nggak tahu Zoom saya error lagi apa gimana. Ini udah mau mati lagi. Padahal saya pakai yang langganan ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba mati, nanti kita sambung lagi ya. Jadi kita to be continue nih. Zoom-nya, maaf ya. Saya juga tidak nyaman dengan keadaan ini nih, Zoom-nya. Nah, sekarang Vygotsky ini. Perkembangan. Produk dari interaksi sosial itu nurture, lingkungan. Interaksi sosial berperan penting dalam proses tumbuh kembang kognitif seorang anak. Nah, kita udah belajar kemarin kalau Vygotsky ini ada zone of proximal development atau zona perkembangan terdekat. Terus ada scaffolding. Scaffolding itu perancah. Jadi gimana kita memediasi proses belajar dan pertumbuhan anak. Ya, itu dari Vygotsky. Nah, terus ada information processing theory. Pendekatan dalam mempelajari perkembangan kognitif melalui pengamatan dan penganalisan terhadap proses mental. Jadi termasuk di dalamnya memahami dan mengolah informasi. Itu information processing theory. Jadi ada apa lagi teorinya? Ada teori perkembangan moral Kohlberg yang saya bilang. Jadi ini yang kita nggak ada kemarin pelajari di kognitif ya. Ini ada 2 fase perkembangan moral. Fase pertama itu pemahaman bahwa perilakunya salah diperoleh melalui konsekuensi yang didapat sebagai akibatnya. Terus yang kedua, anak lebih besar usianya akan menilai perilaku salah berdasarkan pada niat yang mendasari. Moral itu apa sih? Moral itu kan tata cara, kebiasaan, dan adat. Kalau perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral, kelompok sosial, atau yang diterima sama masyarakat. Aturan yang berlaku, yang diterima, kebiasaan, budaya, apapun yang ditentukan oleh masyarakat setempat, dan itu yang diharapkan perilakunya. Misalnya, dan itu mungkin beda antara satu daerah ke daerah lain. Contoh ya, di Indonesia kan kalau salaman harus pakai tangan kanan kan. Terus harus mengucapkan salam selamat pagi, permisi, terima kasih. Ya kan? Nah, kalau di luar negeri kadang nggak perlu itu pakai, ada budaya lain yang nggak perlu pakai salaman tuh tangan kanan, kadang pakai tangan kiri is okay. Jadi beda kota, beda negara, apalagi beda budaya, beda juga mungkin tata cara, kebiasaan adat, ya tuntutan atau perilaku moralnya yang diharapkannya juga berbeda. Moralitas prakonvensional ini adalah tahap pertama nih dari anak. Jadi kalau menurut Kohlberg prakonvensional, konvensional sama pasca konvensional. Nah, perilaku pada tahap ini biasanya anak-anak masih 0-2 tahun kayak gitu, mereka tahap pertamanya berorientasi pada kepatuhan dan hukuman dan moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisiknya. Jadi dia takut karena takut dihukum, dia melakukan misalkan tidak boleh terlambat misalnya, atau harus makan, kalau enggak dipukul misalkan, dihukum, atau kalau enggak kamu enggak boleh nonton TV misalnya. Terus tahap kedua, anak menyesuaikan terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Kalau nggak dihukum, dia takutnya dia melakukan sesuatu karena dipuji. Misalnya, oke, kalau kamu makannya udah bisa makan sendiri, nanti boleh nonton TV misalkan. Jadi dia, atau itu yang ada ini ya rewardnya, atau yang cuma wah hebat udah bisa makan sendiri misalkan, hebat udah nggak ngompol lagi. Jadi dia melakukan itu karena dipuji, karena ada penghargaan, apapun bentuk penghargaannya, yang penting dia merasa dihargai. Jadi itu tahap pertama dari moralitas prakonvensional. Selanjutnya itu ada konvensional. Ingat, prakonvensional, konvensional, sama pasca konvensional. Nah, tahap 3 ini moralitas anak yang baik. Ini biasanya udah anak mulai sekolah gini menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Jadi terus tampaknya berbuat sesuai dengan peraturan agar terhindar dari kecaman dan ketidaksetujuan sosial. Misalnya apa? Tahap ketiga, moralitas anak yang baik. Jadi kalau dia nggak terlambat datang sekolah, ibu gurunya seneng. Jadi hubungan baik dengan gurunya. Terus kenapa kalau dia tidak terlambat ke sekolah, atau misalkan dia terlambat, nanti dia malah telat, dia takut diejek misalkan sama teman-teman sekelasnya. Terus pasca konvensionalnya tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 ini
Anak yakin bahwa harus ada keluasan dalam keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral bila ingin terbukti akan menguntungkan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Tahap 6-nya, menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. Jadi yang pasca konvensional lebih tinggi lagi. Anak udah bisa luas, dia udah bisa menyesuaikan mana sih kalau dia begini, berarti di lingkungan ini begini. Nanti dia tahu, oh kalau dia ke Amerika misalkan, atau dia ke luar negeri, berarti budaya beda lagi. Dia udah mulai bisa tahu, udah mulai luas. Gak cuma sekedar takut dihukum atau pengen dapat hadiah. Terus tahap 6 lebih lagi, karena udah melakukan itu bukan karena lingkungan luar, tapi udah dari dorongan dari dalam dirinya. Begitu. Oke. Itu rangkuman dari perkembangan kognitif. Nanti kita abis ini kita akan lihat beberapa contoh video ya.